ada di sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi di area mistis, di mana di sini kita bakal mengulik atau ngomongin tentang pengalaman-pengalaman mistis dari narasumber yang sudah kita hadirkan, pastinya yang di sini, yang bakal nemenin kita selama beberapa saat ke depan ya. Bersama saya Bintan Afida Fitara dan co-host saya Nugi Satrianto. Dan tentunya kita berdua di sini sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa dengan Mas Agung. Mungkin dari Mas Agung sendiri bisa diperkenalkan dengan teman-teman yang ada di rumah. Ya, perkenalkan, nama saya Agung Dinovanto. Saya di sini adalah sebagai narasumber yang dipanggil. Yang dipanggil. Seru banget Iya, dipanggil. seru banget itu. Terus saya ikut organisasi UKM MIPEL Amikom Purwokerto. Sebagai ketum MIPEL Amikom Purwokerto ya, Ya. dengar-dengar. Ya kan, langsung ketuanya ini loh. Ketua umum Yes. nih. Nah, kebetulan karena kita sini juga udah sama ketua umumnya nih. Jadi mau kepo-kepo ini pastinya kan sebagai anak MIPEL itu kan pasti pengalaman mengenai alam, mengenai gunung itu kan pasti udah banyak banget kan, Mas. Kalau Mas Agung sendiri ini sebenarnya udah semester berapa nih kuliah? Saya semester 6 ini. Oh, semester 6. Ya, semester 6. Terus kalau bergabung di MIPEL-nya itu udah dari kapan, Mas? Saya dari semester 1 udah bergabung dari MIPEL. Dari mabanya. Dari mabanya udah bergabung dari MIPEL. Terus kalau misal di MIPEL sekarang baru ada acara apa nih buat deket-deket ini? Buat deket-deket ini nanti di bulan Agustus ada pendidikan lanjut per divisi, kan kita punya beberapa divisi. Oh, ada divisi-divisinya. Ada divisinya. Oke. Itu Nah, apa aja Mas kalau boleh tahu divisi di MIPEL-nya itu? Divisi di MIPEL itu ada 4. Yang satu mountaineering, rock climbing, konservasi, sama yang baru dibuka tahun ini baru ada divisi baru yaitu rafting. Oh, rafting. apa mungkin Mas Nugi mau join juga ini? Oh, kayaknya bisa. Oh, boleh. Boleh nanti Emang juga kayaknya suka naik gunung gitu, Iya, Mas? boleh bisa. Oh. tapi nanti diklat dulu ya, Mas. Oh, iya diklat. Tetap harus dari awal ya? Harus Jadi dari kayak awal. gitu kalau misal join tuh nggak boleh yang mentang-mentang dia udah berpengalaman langsung kayak jadi seniornya gitu, nggak bisa. Nggak Tetap bisa. harus dari awal. Iya. Kalau di MIPEL itu pertama kali masuk digebuk rata semua. ngeri. Jadi Serem juga digebuk rata. Nggak ada yang sok senioritas atau sok banyak pengalaman, semuanya sama waktu di pendidikannya. Lebih semua tuh adalah saudara gitu, Iya. setara. Iya, Setara Betul, satu setara. dong. Oke nih Mas, kayaknya kita mau langsung masuk ke pembahasan aja nih. Oh ya, bentar. Aku mau tanya Mas, kalau Masnya berarti di MIPEL itu di bagian apa ya, kan ada 4 bidang itu Mas? Kalau benar juga. di bagian bidangnya sebenarnya per bidang itu udah ada kepala divisinya. Oh gitu. Ada kepala divisi mountaineering dan sebagainya. Iya. Kalau saya di MIPEL ya tetap sebagai ketua umum, tapi kalau di MIPEL itu kan ada yang namanya pengembaraan. Oh iya. Jadi Pengembaraan. Oh. pengembaraan itu ngambilnya per divisi. Oh, per divisi. Iya, nah kalau misalnya ditanyain divisinya bidangnya apa, saya lebih condong ke rafting. Oh, Karena pengembaraan saya rafting. Tapi mountaineering juga saya sering bergulat di dunia mountaineering nah, juga. kayak bergulat. Aku Minat. nggak paham sih sebenarnya. Oh, juga paham. Tapi ya? iya aja, Oh, maksudnya kan siap. karena kebetulan ini juga kalau mistis tuh biasanya dikaitin sama alam-alam gitu ya. Iya, betul. Nah apalagi di anak MIPEL itu kan emang kayaknya bergulatnya tuh kemana-mana juga pasti kan berhubungan dengan alam. Nah itu kalau dari Mas Agung sendiri udah berapa kali naik gunung sih Mas sebenarnya? Kalau saya naik gunung lebih dari 20 kali ya. Wah, Kalau gunung 20 iya, kali. lebih dari 20 kali. 20. Mas Dugi berapa kali? Ya, paling 2. Oh, pernah juga Paling tapi. 2, iya. Aku nggak pernah. Tapi masih kalah sebenarnya, kan ada pepatah di atas langit masih ada langit. Wih, keren. Ada yang Oke. ratusan kali ada. Saya pernah nemuin. Biarpun udah ketua umum tetap Iya. membumi lah ya. Mantap. Nah terus kalau dari pengalaman Mas Agung sendiri nih, kalau buat yang pengalaman kemarin yang naik gunung, itu mana nih yang berasa paling agak dirasa mistis mungkin dari gunung mana, atau mungkin kayak ada pengalaman apa di salah satu pendakian itu yang benar-benar diingat sampai sekarang? Ya, yang paling diingat saya itu di Gunung Slamet sebenarnya. Gunung Slamet sini Gunung dong. Slamet sini, karena Gunung Slamet itu terkental banget sama hal-hal yang mistis seperti itu. Yang dimana di Gunung Slamet itu ada yang namanya gerbang gaib. Gerbang gaib. Iya, ada namanya gerbang gaib. Gerbang gaib itu adanya di pos 4. Jadi pos 4 kan ada 8 pos ya.
dari Gunung Slamet via Bambangan. Oke. Ada 8 pos. Nah, di pos keempat itu ada gerbang gaib namanya. Mitos yang beredar itu ada gerbang gaib. Gerbang gaib itu maksudnya emang benar-benar ada wujud gerbang, terus di situ sering ada kejadian apa, atau emang sebenarnya gerbang kasat mata tuh mas? Gerbang kasat mata. Kasat. Oh gitu. Iya, gerbang kasat Nanti- mata. Kalau misalnya kita bisa lihat ya otomatis nggak ada yang mau naik gunung. Iya. Emang gimana? Kenapa Nah, di situ? Jadi ada 2 pohon yang besar, mungkin ukurannya segegaman tangan ini. Oke. Itu ada 2 pohon di tengah-tengahnya jalur pendakian persis. Heeh. Jadi yang satu samping kanan, yang satu samping kiri. Nah itu berada pas banget di ujung terakhir pos 4. Mm-mm. Jadi kan area nih, Iya. terakhirnya ini udah mau keluar pos 4. Nah itu ada yang namanya gerbang gaib mitosnya. Itu sebenarnya kalau misal jalur-jalur pendakian tuh kalau per pos itu biasanya emang jaraknya sejauh-jauh itu apa gimana sih? Iya, kalau semakin posnya semakin ke atas semakin deket sebenarnya. Oh, gitu. Tapi yang jauh itu dari base camp ke pos 1, pos 2, pos 3. Jadi kalau yang di pos 4 itu emang posisi masih yang kayak bener-bener kayak hutan gitu Iya, ya, masih benar-benar pohon-pohon. pohon-pohon semua. Lah, di pos 4 itu kenapa saya bisa bilang ada gerbang gaib karena saya pernah juga Hmm. punya pengalaman sedikit mistis di situ. Ayo. Gimana? Yang dimana ya waktu 2016 Mm-mm. enggak ya 2016 pertama kali saya naik gunung yaitu ke Gunung Slamet. Itu pertama kali Pertama jadi? kalinya Oke. saya naik Gunung Slamet, pas banget saya merasakan hal itu. Anehnya di saat saya pendakian ya kayak seperti pendakian biasa aja. Mm-mm. Dari base camp pos 1, pos 2 lah di pos 2 dan ke pos 3 kan itu turun hujan. Mm-mm. Turun hujan ya pokoknya hampir dari perjalanan lah mungkin. Hampir dari perjalanan dari awal perjalanan sampai di pos 2 itu hujan terus. Itu padahal waktu yang ditempuh itu berapa lama tuh mas per pos biasanya? Kalau Kalau- dari pos 1 deh katanya kan dengar-dengar kalau misalnya yang di Gunung Slamet sendiri itu emang katanya dari pos 1 ke pos 2 tuh emang yang jauh banget ya? Iya. Wah, Dari itu berapa jam padahal? dari base camp ke pos 1 Ha-ha. itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Dari pos 1 ke pos 2 itu yang lumayan panjang sekitar 2,5 jam. Wow. Dari pos 2 ke pos 3 itu 1 jam. Luar biasa. Itu posisi hujan-hujan terus gimana Nah. dakinya coba? Ya kita kan waktu itu pengalaman saya pertama jadi Mm-mm. ya saya nggak tahu aja kalau misalnya saya nggak perkiraan cuaca, saya nggak perkiraan nggak tanya-tanya sama orang base camp gimana cuacanya hari ini dan segala macam. Ya udah saya nekat-nekat aja. Dulu pertama kali saya pendakian ya nekat, Modal nekat. modal nekat. Tapi sebenarnya udah modal ilmu juga nggak? Kayak Nggak. gitu perlu nggak sih sebenarnya kalau misal orang mau daki itu harus udah berbekal ilmu, pengetahuan apa yang mesti di ngerti tentang gunung itu apa cuma-cuma jadi mau daki ya asal daki aja gitu. Harusnya yang benar itu ada ilmunya karena di pendakian pun ada SOP-nya, standar Oh. operasionalnya. Standar Ah, operasional. Emang ada materinya dan materi SOP itu sebenarnya jarang banget banyak orang umum yang tahu karena hanya mapalah-mapalah saja yang tahu. Tapi bukan berarti orang umum itu nggak boleh tahu. Orang umum yang nggak mau tahu mungkin. Oh, itu Kebanyakan, sangat karena kan- Iya kayak membahayakan tadi itu. modal nekat gitu. Iya, mungkin. karena Iya. kan sekarang juga banyak banget orang yang hilang di gunung Iya, ataupun kesasar di gunung, tiba-tiba nanti ditemukannya udah meninggal dan segala macamnya. Karena itu dia nggak tahu SOP-nya, nggak tahu harus bagaimana caranya dia itu tersesat, apa yang dilakukan mereka nggak tahu. Yang menyalakan aturan itu. Iya, jadi tanpa prosedur yang Nah, ada iya, gitu yang kan. ada. Nah, terus kembali lagi ke pos 4 tadi gimana? Malah jadi kemana-mana dulu deh. Nah. Aku udah kepo nih. Tadi sampai pos 2 kan ya, Ha-ha. saya pos 2 itu saya ngerasanya kayak kok pendakian ini lama banget. Mm-mm. Padahal yang tadinya itu harusnya berapa jam berarti? 2,5 jaman. 2,5 jam sama pos basecamp pos 1 kan 1,5 jam. Ih, sampai apal nih udah. Berarti kan 4 jam harusnya sampai pos 2. Lah itu kita menghabiskan waktu bisa sampai 7 jam. 7 jam Berangkat dari start jam 8 malam pagi. pagi. Oh, Jam 8, oke. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 Sampai 3 sore. Sampai jam 3 sore baru di pos 2. Gak tahu kenapa kayaknya kok lambat, lama Mm-mm. perjalanannya. Padahal kita fan-fan aja. Tapi serasa perjalanan itu panjang banget.
Nggak nyampe itu ya. Nggak nyampe loh. Padahal medan yang dihadapin tuh yang apa Mas? Yang kayak masih kayak di kebun-kebun kah atau mungkin yang udah masuk di hutan-hutannya? Kalau di base camp ke pos 1 itu masih di kebun. Kalau pos 1 ke pos 2 itu udah ke hutan. Oh, hutan. Udah ke hutan. Jadi yang lamanya juga itu tadi. Nah, ya? yang lama itu udah ke hutan. Oke. Lama sampai pos 2 akhirnya jam 3 sore kan pos 2. Hujan karena di situ ada shelter kayak tempat perlindungan gitu, warung, akhirnya kita duduklah di situ. Waktu itu pendakian saya benar-benar cuman 2 kelompok. 2 kelompok. Satu Iya. kelompok ada berapa orang? Bukan, maksudnya ada dua kelompok yang kita nggak kenal maksudnya. Oh, ya. 2 rombongan. 2 rombongan, termasuk rombongan saya dan rombongan orang lain. Kan berarti di situ sepi banget. Waktu emang bukan hari-hari besar sih. Hari besar. Hari besar. Iya, Hari soalnya lebaran. kalau gunung ramai itu mesti antara weekend kalau enggak hari-hari besar. Oke. Nah, Itu. Jadi satu rombongannya berapa kalau dari Mas Agung sendiri? waktu itu kita ada 9 rombongan, 9 orang. 9 orang satu 9 rombongan. orang, satu rombongan. 9 orang. Nggak tahu ini karena ganjil mungkin. Iya, iya nanti dulu deh Iya, lanjut dulu. Lanjut dulu, Masih- banyak nih yang mau masih. aku kepoin. 9 orang. Nah, itu kan otomatis satu rombongan panjang kan ya. Jadi emang aku bagiannya dari belakang sendiri loh. Belakang sendiri karena aku waktu itu tubuhnya paling lambat, paling lemah, Oh, baru pertama kali oke. nekat. First impress ya, First pokoknya perdana impress. banget. Akhirnya aku ngikutin. Aku sambil lihat jam, kok lama sih gini? Kenapa? Aku tanyain ke depan, Mas, masih berapa jam lagi? Ya kan udah jam 3 sore ini. Terus hujan gak reda-reda. Masih sekitar 2 jam lagi lah sampai sampai pos 3 itu jam 5 itu. Ya udahlah, aku nurut. Sampai akhirnya habis itu kita selesai istirahat di pos 2, kita jalan lanjut ke pos 3 karena jam 5 sore itu hujan semakin tebel, petir juga semakin geledek-geledek. Udah bisa bayangin. Akhirnya leader saya, leader rombongan itu memutuskan udah kita camp di sini aja. Ngecampnya di asal gitu, jadi ngasal nggak yang harusnya di tempat camp yang biasa gitu. Enggak, kita camp di pos 3. Pos 3 emang Oh. ada area campnya. Tapi emang cuman buat sekitar 4 tenda aja. Itu udah masuk jam 5-an jadi. Jam 5-an. Jam 5 kita tempat camp, terus kan buat tenda nggak sebentar ya. Mesti lama dan segala macam karena itu posisi hujan juga. Akhirnya pada malas bikin tenda dan segala macam. Kan ada tempat pelindungan juga di situ di pos 3. Akhirnya yaudah yuk kita cepet. Udah ada yang kedinginan di pos 3 itu. Selesai. Ya kayak biasalah aktivitas camp. Di situ belum ngerasain lanjutannya yang mistisnya lagi. Kita masih have fun aja di situ. Di pos 3. Itu ngecamp jadi sampai bangun tenda sampai apa-apanya itu Iya. udah masuk jam berapa tuh? Itu sekitar jam Menjelang maghrib. jam 6 kita selesai tendanya. Berarti masuk tenda itu semua jam 6. Oke. Jam 6 malam. Jam 6 malam ya kayak aktivitas biasa, terus kita tidur dan segala macam guyonan sampai akhirnya kita jam 2 pagi. Enggak, malam kita briefing dulu. Mau lanjut summit enggak? Karena efek dari pendakian waktu hujan itu capeknya minta ampun. Oh, beda jadi. Beda banget karena basah yang pertama, terus yang kedua Medannya juga jadi susah nggak sih? kalau medannya jadi susah karena jalurnya itu kayak gerujukan air gitu. Oh, iya juga sih di Aliran. hutan ya. Jalan Tapi tetap ada jalannya kan kalau kayak gitu. tetap ada jalannya, cuman air turun, Becek juga. air kayak air terjun loh. Oh, Kita jalan gitu. Emang bener-bener jadi tuh kayak gitu apa sih namanya kayak yang medan yang dihadapin tuh kayak nanjak terus gitu apa gimana? Iya, nanjak terus. Oh iya sih namanya juga naik gunung, Itu. naik pasti naik dong. naik. Kan medannya gitu seperti itu, akhirnya memutuskan yuk summit, mubah kan. Kita udah sampai udah ngeluangin waktu tapi nggak summit, akhirnya nekat lagi nih. Nekat summit lah. Waktu itu belum tahu SOP dan segala macamnya. Ya summit, bangun jam 2 pagi. Jam 2. Jam 2 pagi. Tapi selama malam itu waktu ngecamp di situ aman-aman aja Mas? Aman-aman aja. Oh iya, oke. Aman-aman aja. Jam 2 pagi kita bangun, persiapan lah ya,
nyiapin logistik, kompor dan segala macamnya buat itu buat persiapan summit. Terus kita summit jam setengah tiga sampai di pos 4 itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi. Dari jam 2 Dari jam 2, setengah 3 malam berarti. Itu mulai jalan lagi, Mulai. baru nyampenya. Iya. Itu Jam 7 karena pagi. emang ada faktor X-nya lagi, apa emang normalnya segitu? Enggak, normalnya enggak segitu. Normalnya sekitar 1 jam. Hah? 1 jam mundurnya jadi? Ya karena first impression, Heeh. terus kita bawa 3 cewek juga. Oke. Tapi tetap udah ada yang pernah daki di situ kan? Udah ada yang pernah Satu daki. rombongan? Iya, yang pernah daki itu pun sampai heran. Oh, emang nggak biasa jadi? Iya, kok kita jam 7 bisa sampai pos 4. Itu kita gimana sih? Padahal jalan biasa aja jalan, nggak ada yang ngerasain aneh. Tapi nggak baru hujan juga? Enggak udah nggak hujan waktu itu. Kerasanya kita di jalur pendakian yang bener, tapi panjang. Kayak Nggak kita berangkat nyampe. lagi. Oh. Panjang banget. Sebenarnya kayak gitu yang dirasa tuh kayak mungkin jalannya cuma diputer-puterin situ aja, apa mungkin emang nggak berasa karena sambil ngobrol juga jadi kayak cuma makin lama apa gimana tuh? Kalau diputer-puterin enggak, karena kita menemukan pohon yang baru mesti. Kalau kita jalan pohon yang baru, kita jalan pohon yang baru, kayak lama aja. Mungkin kebanyakan nggak tahu, nggak juga sih. Istirahat juga nggak lama, cuman beberapa kali sekitar 8 kali atau 7 kali istirahat. Tapi itu sampai jam 7. Jadi 4 jaman dong. Jaman. 4 jam kalau misal naik kereta bisa sampai Boyolali tuh dari Bisa Purwokerto. sambil makan dulu gitu. Luar biasa. Tapi itu juga belum masuk yang ke gerbang goibnya. Belum. Nah, itu. Oh, oke, pas oke. pas udah sampai pos 4 kan jam 7. Kita kayak biasalah duduk-duduk, terus nyemil-nyemil karena baru pagi hari kan. Akhirnya pas mau berangkat nih sekitar kita istirahat setengah jam. Setengah 8 kita berangkat. Yang rombongan depan, udah silakan berangkat dulu aja. Jadi misah 2 rombongan. Iya, misah, kita dibagi 2 rombongan, aku sama cuman 4 orang di situ, yang 5 orang udah berangkat duluan. Karena Terus pengen yang cewek-cewek ikut kemana tuh? yang cewek ikut sana semua. Oh. Karena pengen santai lebih lama lagi lah ya. Akhirnya di situ belum nyalain rokok. Oh, Nah, tetap bisa ngerokok jadi? tetap bisa ngerokok kalau di gunung. Oh, iya. Kayak ruangan ber-AC nggak boleh merokok Tapi gitu. kan biasanya kalau misal ngerokok bakal pengaruh ke stamina sama nafas nggak sih sebenarnya? Antara iya dan enggak sih. Iya sih sebenarnya emang iya. Kalau dibilang biologi iya, tapi kalau aku ngerasain Malah enggak buat juga. doping. Enggak juga. Iya, Malah iya, bisa beda-beda buat deh. doping. Nah, iya, stamina. Tapi tetap aman stamina. sebenarnya kalau misal di hutan, kalau baru ngedaki itu emang boleh-boleh aja, sah-sah aja buat ngerokok. Boleh-boleh aja, sah saja. Asalkan itunya Putungnya tetap dibawa. Iya, jangan ditelan ya. Itu bahaya, lebih Terima bahaya kasih. lagi tuh. Kayaknya buat yang merokok-merokok saja, aku Iya, nggak bakal nelen nggak. Terus? Lah, pas udah berangkat, kita mau nyalain rokok. Nyalain rokok, bagi rokok kan. Kita biasa bagi rokok lah. Kalau di pendakian gitu. Nyalain rokok pakai korek jas. Jazz kan yang gas biasa Iya, tuh? gas itu nggak bisa. Yang pertama pakai korek jas nggak bisa. Bre, kok ini nggak bisa? Gasnya nggak ada apa gitu. Dicoba masih penuh gasnya, tapi nggak tahu kenapa dinyalain itu nggak bisa. Walaupun nggak keluar percikannya gitu. Iya, walaupun nggak keluar percikannya, keluar tapi nggak bisa keluar Oh, alah. apinya. Gara-gara suhunya kali dingin. Nggak tahu juga. Waktu itu dia jam 7 pagi. Cuacanya cerah sih. Iya jam 7 mah udah kayaknya Iya. aman juga harusnya kalau misalnya Udah agak panas-panas dikit lah. Setengah 8 kan udah panas-panas dikit. Nah, nyalain korek nggak bisa. Nyalain korek jas yang Kayu yang itu. kayu yang itu kecilan, juga nggak bisa. Terus kita merenung kan di situ. Bre, aku ngomong sama temanku, Bre, pos 4. Iya ya. Emang kita udah tahu di situ karena pos 4 itu yang pertama ada gerbang goib, yang kedua itu ada ratu penunggu di situ. Namanya aku lupa ratu apa. Pokoknya yang nunggu itu ratu. Jadi emang sebenarnya sebelum naik pun juga udah ngerti. Udah ngerti, kita udah sering diobrolin kayak gitu karena sebelum pendakian first pertama pendakian itu aku kepo, maksudnya di Gunung Slamet ada apa aja sih?
nanti pokoknya di pos 4 jangan camp, karena di pos 4 itu namanya Samarantu kan nama posnya. Samarantu itu jadi samar, itu samar-samar, rantu itu hantu, jadi samar-samar hantu. Tapi sebenarnya itu yang berbahaya itu bukan waktu di gerbang goibnya aja, tapi emang pos 4-nya. Jadi Pos 4-nya, selama iya. pendakian pos 4 ke pos 5-nya. Iya, enggak, di pos 4-nya aja. Pos 4-nya aja. Pos 4-nya aja. Tapi pernah Masnya lihat ada kelompok lain mendirikan tenda di situ? Enggak Enggak pernah. ada. Emang dihindari banget. Emang dihindari banget. Saya mendaki di Gunung Slamet via Bambangan itu udah sekitar 5 kali. Selama saya pendakian nggak pernah ada yang berani di pos 4. Emang sempet ada mitos apa sih sampai pada sengeri itu sama pos 4? Nih, jadi saya punya cerita teman saya nih. Oke. Teman Mapala juga baru kemarin kita sharing tentang pengalaman gunung gitu. Jadi dia emang ada acara pendakian gitu. Setiap Mapala kan mesti punya acara pendakian ke Gunung Slamet kan. Nah itu berlima. Dari awal perjalanan sampai puncak itu nggak apa-apa. Maksudnya kayak biasa-biasa aja. Kayak ya kayak pendakian biasa lah. Lah kan kalau di pendakian campnya di pos 5 kan. Lah setelah mereka udah selesai berkegiatan di sana, terus mau turun, mau balik, mau ke rumah lah, ke home. Turun sampai di pos 4 itu teman saya melihat celana dalam. Itu apa? Cuma satu gitu apa? Iya, Gimana? cuma satu celana dalam, kayak di semak-semak bagian sana itu. Sama teman saya malah kayak gini loh, diambil, diputer-puterin kayak gini. Bre, celana dalamnya siapa itu dilemparin ke orang-orang gitu. Yang di depannya gitu. Yang di depannya, yang satu rombongan Celana itu. cowok, celana cewek. Nggak tahu itu iya. aku. Nggak dispesifikasikan lagi. Terus temen yang satunya lagi ngomong, cuy taruh aja pos 4 bre, sama rantu gitu. Balik lagi sama rantu kan. Emang sama rantu itu kalau udah bilang sama rantu, Kayak udah melegend banget gitu ya? iya kental banget mistisnya di situ. Bukan melegend lagi, emang udahlah. Iya banyak juga pastinya sebelum. Iya. Nah, akhirnya yang mainin celana dalam itu naruh lagi karena dia iseng. Mereka lanjut perjalanan pos 4 ke pos 3 biasa aja. Pos 3 yang ke pos 2 itu mereka kayak diputer-puterin di situ. Oh sama aja jadi kasusnya Iya, kayak. kasusnya sama aja kayak aku. Tapi kalau aku kan kasusnya lama ya. Kalau ini bener-bener ketemu pohon yang itu, Oh gitu. ketemu pohon yang itu lagi, Oh jadi kayak bolak-balik muter-muter aja gitu. muter-muter aja, ketemu pohon itu sampai 4 kali ketemu pohon itu. Mereka ngomong, "Mas, stop, istirahat." Istirahat, duduk. Mas, ingat nggak? Kayak pohon sing Banyumasan lah ya. Pohon sing mau dilewati. Terus yang teman satunya ngomong, "Ping papat ora?" Iya, ping papat. Kayak 4 kelima. kali? Ini kelima. 5 kali muter. Ini kelima. Iya. Kayak kelima. Yesus, stop di situ. Karena waktu itu kan harusnya kalau turun lebih cepet ya. Dari pos 4 ke pos 3 itu sekitar setengah jam lah. Itu mereka berangkat dari jam 4 sore dari pos 4 sampai pos mana tadi? 3. Pos 3 itu normal. Nah, itu di pertengahan jalan pos 3 ke pos 2 itu jam 7 malam. Jam 7 malam? Jam 7 malam. Wah gila sih. Tapi emang seringnya kasusnya jadi kayak dari jalan aja ya, jadi kayak Iya, diputer-puterin, diputer-puterin. terus kalau nggak diperlambat gitu mungkin. Iya. Kalau yang kejadian-kejadian yang kayak mistis lainnya, apa mungkin kejadian yang kan banyak juga kan, maksudnya kasus-kasus kayak orang hilang mungkin, terus habis itu kayak yang ditampakin apa, diwujudin apa, diganggu gimana gitu. Kalau ditampakin sih sebenarnya nggak ada sih. Kalau pengalaman saya ataupun pengalaman teman saya ya, yang sering mendaki bareng saya. Tapi saya punya sebuah mitos, yaitu di Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu via Candi Cetok. Iya, pernah dengar. Iya, Gunung Lawu via Candi Cetok. Lah, mitosnya
di situ. Ini nanti nyinggung sama pengalaman saya pribadi juga waktu di Gunung Lawu, pendakian Gunung Lawu. Nah, mitosnya itu kan di situ ada candi. Candi itu dulu ditempatin sama Raja Brawijaya kelima. Oke. Nah, Raja Brawijaya lima itu dia punya kerajaan, tapi dia mau runtuh. Kerajaannya kayak udah mau hancur. Dia pelariannya bertapanya ke Gunung Lawu. Ke Gunung Lawu bersama pengikutnya satu, namanya saya lupa intinya. Pokoknya ada pengikutnya ya. satu lah Brawijaya 5 itu. Nah, dia mendaki ke atas sampai di puncak. Sampai di puncak itu ketemu 2 pengikut warga situ yang sangat patuh dengan Raja Brawijaya tersebut. Ketemu, ngobrol, dan akhirnya karena di puncak itu warga desanya itu kayak nggak tega sama rajanya. Akhirnya mereka menemani sampai menemani bertapa di situ. Menemani bertapanya itu di tempat, kan ada di tempat di Lawu, 2 tempat, namanya Hargodalam sama Hargodumilah. Itu yang buat kayak pertapaan gitu. Iya, itu tempat pertapaannya Raja Brawijaya 5 di Hargodumilah. Pertapaannya di pengikutnya yang tadi ikut itu di Hargodalam. Sebenarnya kalau pertapaan gitu bentuknya wujudnya kayak apa sih? Apa cuma kayak tanah lapang itu doang? Apa kayak gua-gua kan biasanya kalau misal bertapa? Kalau di Hargodumilah gua. Oh, gua juga. Bentuknya, tapi ada petilasan. Petilasan itu kayak kotakan itu buat pertapanya raja atau sunan kiai dan segala macamnya. Sama juga di Hargodalam. Hargodalam juga kayak gua ada kotakannya buat bertapa juga. Nah, kan udah selesai tapa nih. Dua warga desa itu yang patuh sama Raja Brawijaya kelima, dia diberi satu kekuatan. Yang satunya itu bisa menguasai makhluk halus. Yang satunya itu dia bisa berwujud menjadi burung jalak. Burung jalak. Iya. Namanya sering disebut Kiai Jalak. Oh. Nah, Kiai Jalak. Kenapa Lawu kental banget sama burung jalak? Karena itu mitos tersebut jadi nyambung sebenarnya. Iya, apa itu tadi hubungannya? Jadi apa sih, ada apa dengan Lawu dan antara Lawu dan burung jalak? Burung jalak. Nah, menurut ini pengalaman pribadi saya ya. Waktu pendakian di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Saya mendaki 5 orang. 5 orang di Gunung Lawu, perjalanan biasa. Dari jam 7 sampai jam 5 sore itu berada di pertengahan pos 4 sampai pos 5. Ya, itu wajar karena Gunung Lawu kan treknya panjang via Candi Cetok. Masih dalam tingkat yang wajar lah, nggak ya kayak Gunung Selamat waktu itu. Iya. Terus temen istirahat di situ. Istirahat sampai jam setengah 6. Setengah 6 sore. Setengah 6 sore. Maghrib dong jadi. Iya, maghrib. Itu belum sampai pos 5, mau udah di pertengahan dari pos 4 ke pos 5. Kita istirahat di situ karena kaki teman saya sakit dan segala macamnya. Ya udah stay dulu di sini. Stay sampai azan maghrib. Itu kita baru mau lanjut lagi karena kita mendengar azan kan, udahlah istirahat lagi aja. Istirahat, duduk, pas mau berangkat, yuk berangkat. Itu ada burung jalak satu. Tiba-tiba datang. Kayak terbang, di pas sebelah saya bagian situ. Kan saya lagi duduk di sini nih ceritanya. Bawa keril di situ. Ada burung jalak. Ya saya diemin aja sebenarnya. Teman-teman datang pun dari atas biasa gitu iya, aja. Biasa. Hinggap biasa di bawah gitu, di tanah Iya. apa di pohon apa gimana? Di tanah. Di tanah. Okay. Kan undak-undakan gitu kalau jalur kan. Di tanah. Terus aku bilang teman saya loh, "Bre, burung jalak." Terus temanku ngomong, tangkep. Shh. Apa diemin aja gitu kan, karena aku tahu loh kalau misalnya jadi burung Kiai Jalak yang menjelma mitosnya menjadi burung jalak itu
tahu maksud dari pendakian orang mendaki di situ loh. Jadi kalau tujuannya baik ya mesti jalaknya juga baik. Kalau misalnya tujuannya itu jelek ya mesti jalaknya kayak menyesatkan orang-orang. Jadi iya emang banyak yang bilang juga ya. Jadi kalau misal pendakian tuh benar-benar harus kayak apa kayak hatinya harus bersih juga, kayak niatnya gitu, nggak boleh yang macem-macem gitu ya. Betul banget. Jadi emang beneran pengaruh banget itu kayak Itu gitu. pengaruh banget tujuan dari pendakian itu. Ada tujuannya yang mau bertapa, mencari pesugihan, mencari ilmu. Ada yang tujuannya untuk menikmati alam yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi macam-macam lah tujuan dari para pendaki itu. Nah, Mas, aku mau tanya, kalau yang tadi itu kayak candi itu, emang untuk pendakian itu boleh ke tempat itu apa dilarang? Kalau buat pendakian, karena Candi Seto itu adalah tempat wisata, jadi boleh. Oh, boleh. Boleh lewat situ, emang jadi jalannya ada yang dari situ apa emang Ada jalan lain gitu. Jadi via Candi Seto itu emang kita ngelewatin candi. Oh, jadi tetap lewat di tempat wisatanya itu? Iya, tempat wisatanya itu. Jadi makanya kita boleh lihat candi tersebut. Tapi ada satu candi yang benar-benar dipagerin, sama apa namanya? Di ampit sama dua tempat, yaitu tempatnya itu ada dua yang isinya itu gamelan. Oh gitu. Ya. Ada somethingnya sih. Ada pasti. Kalau misalnya di standing. itu mesti itu benar-benar nggak boleh ada pendaki atau wisata yang ke situ. Oke. Nah terus tadi yang kabarnya burung jalak gimana? Kabar yang burung jalak. Akhirnya kita lanjut karena udah semakin gelap. Burung jalak itu apa namanya? Kayak nunjukin arah kita loh. Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu.